Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sepia, NIM 1 2022-091. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu ada konsumsi dalam Islam. Menurut Islam itu sendiri, manusia itu dianjurkan untuk melakukan pola konsumsi yang moderat atau di tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak terlalu apa adanya. Menurut Al-Ghazali itu sendiri, hidup yang terlalu apa adanya juga akan mengganggu fokus kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berlebih-lebihan, itu juga tidak baik karena akan mubazir. Yang kedua itu ada teori konsumsi dalam ekonomi syariah. Nilai ekonomi tertinggi yaitu falah atau kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Falah itu sendiri yaitu manfaat yang diperoleh dari memenuhi kebutuhan ditambah dengan keberkahan. Jadi tujuan utama dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mendapatkan falah dari setiap individu ataupun masyarakat. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilia Salita, NIM 212022-211. Di sini saya akan membacakan materi itu tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan maslahah atau kebaikan, bukan memaksimalkan kepuasan, yaitu maximum utility. Konsumsi dalam Islam juga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu dasar perilaku konsumsi dalam Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 yang berbunyi, Qul ya ahlal kitabi la ta'lu fid dinikum khairul haqqi wa la tattabi'u ahwa aqawmi qad dalu min qablu wa adallu kasiraw wa dallu an sawa'i sabil. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa baik. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar sesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halifatus dengan NIM 2120-23070. Saya akan membacakan dua materi singkat terkait konsumsi. Yang pertama, aturan Islam terhadap kegiatan konsumsi. A. Manusia harus didorong oleh faktor kebutuhan daripada keinginan, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan atau israf. B. Konsumsi seorang muslim dibatasi kepada barang-barang yang halal dan thayyib, yaitu mengonsumsi barang yang halal dan thayyib. C. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain, yaitu dalam hal ini Islam menuntut agar kita peduli kepada orang lain. Selanjutnya materi yang kedua, manfaat dan berkah aktivitas konsumsi. A. Kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi tidak israf, artinya memberikan kegunaan bagi yang mengonsumsinya maupun bagi yang lainnya. B. Mendapatkan ridho Allah. Sekian materi singkat terkait konsumsi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Apriani, NIM 212022-042. Di sini saya akan menyampaikan materi G, Konsumsi Ekonomi Syariah. 1. Hajat, konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. 2. Syahwat, konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir dan boros. Prinsip konsumsi ekonomi syariah. 1. Dalam melakukan konsumsi yang bersifat memenuhi keinginan atau syahwat adalah
konsumsi yang kurang bahkan tidak mempertimbangkan. A. Apakah yang dikonsumsi tersebut ada masalahnya atau tidak? B. Tidak mempertimbangkan nama-nama yang disyariatkan dalam Islam. C. Kurang atau tidak mempertimbangkan akal sehat. 2. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau konsumsi yang bersifat hajat. Ini dapat dibagi menjadi 3 sifat Edwin 2006, yaitu A. Kebutuhan hajat yang bersifat dohriyat. B. Kebutuhan hajat yang bersifat hajiat. C. Kebutuhan hajat yang bersifat tahsyiyat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya Benny, NIM 21202201 akan menjelaskan tentang hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam konsumsi dan norma dan etika dalam konsumsi. Yang pertama, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam konsumsi. A. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian kerabat baru orang yang perlu bantuan. B. Penuhi dulu doriyat, hajiat, kemudian baru tasniat. C. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan mereka yang memerlukan kemampuan finansialnya, bantuan sebatas. D. Tidak boleh mengkonsumsi yang haram. E. Melakukan konsumsi yang ideal, yaitu antara batil dan mengumbar atau berlebih-lebihan. Selanjutnya, norma dan etika dalam konsumsi. Yang pertama, seimbang dalam konsumsi kepada pemilik harta, menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. 2. Membelanjakan harta yang dihalalkan dan dengan cara baik. Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu. 3. Larangan bersikap israf atau royal dan tabzir atau sia-sia. Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelanggaran terhadap sikap hidup mewah. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya Jamal Chandra, NIM 2120220141. Saya akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah konsumsi. Adapun konsumen muslim berkomitmen dengan kaidah-kaidah untuk mengatur konsumsi agar mencapai konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dampak mudaratnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang lainnya. Adapun beberapa kaidah, yaitu 1. Kaidah syariah, 2. Kaidah akidah, 3. Kaidah ilmiah, 4. Kaidah amalia, 5. Kaidah kuantitas. Dan selanjutnya kesimpulan. Konsumsi adalah pemakaian sumber daya yang ada untuk mendapatkan kepuasan atau utility, dan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dasar hukum perilaku konsumsi dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis dan ijtihad para ahli fikih. Tujuan utama konsumsi seseorang muslim adalah sebagai suatu sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.